קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, שהגיענו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו חגים מועדים לכבוד ישוע המשיח אור העולם. אמן. Haleluya. Saya undang kita bisa sampai berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ini maksudnya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapak Yahweh. Pada sore malam hari ini ya Bapak, Kau mempertemukan setiap kami di tempat ini Tuhan, untuk kami sama-sama datang beribadah Tuhan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, ini semua bukan karena kuat dan gagah setiap kami, tapi ini semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan, yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Saat ini Bapak, kami mau terus Bapak, kami mau Bapak untuk kami memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu saja Bapak Yahweh. Amin. Dan ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu ya Bapak Yahweh, yang rindu untuk datang kepada Engkau. Kau berkati setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, Amin. jamah setiap kami. Amin. Dan kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami ya Bapak Amin. Yahweh. Haleluya. Dan ini ibadahmu. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan siap kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pada sore malam hari ini, dengan iman dan hati kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Mari Bapak Yahweh beracara Kau Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan Shema Israel sebagai iman percaya kita kepada Dia. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Diberkatilah Engkau Bapa Yahweh dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Masiah. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan bisa duduk kembali. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Bapa Yahweh dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Ini siap kami ya Tuhan, yang rindu ya Bapa Yahweh, untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, membawa pujian penyembahan siap kami ya Bapa. Haleluya.
Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Haleluya. Katakan hine loyanum. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Esainai harim, me'ayim yafo esri me'yahweh oshe, shamayim fa'aretz. Esainai harim, me'ayim yafo esri me'yahweh Yeshuati. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Esainai harim, me'ayim yafo esri me'yahweh oshe, shamayim fa'aretz. Esainai harim, me'ayim yafo esri me'yahweh Yeshuati. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Haleluya. Hine loyanum. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Esainai harim, me'ayim yafo esri me'yahweh oshe, shamayim fa'aretz. Esainai harim, me'ayim yafo esri me'yahweh Yeshuati. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, Eloisan, Shomer Israel. Hine loyanum, hine
Lisan Shomer Israel Velo Lisan Shomer Israel Velo Lisan Shomer Israel. Haleluya. Haleluya. Ini setiap kami ya Bapa Yahweh. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Dan kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus Bapa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Saat ini kami mau terus Bapa Yahweh. Kami mau lebih lagi Bapa. Dalam pujian kami, dalam penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bertahtalah Engkau Tuhan atas segala-galanya. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Mari semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saya undang kita bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sukacita telah Bapak Yahweh berikan bagi kita. Dan kita mau terus kembalikan itu. Kita mau terus memuji namanya. Haleluya. Amin. Kau telah berikan sukacita bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak Yahweh. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Sukacita Kau berikan dalam hatiku, sukacita gantikan segala duka. Sukacita. Sukacita. Amin. Karena Dia telah bebaskanku, sukacita. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama kita menari bagi Dia. Amin. Hatiku bersuka dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Haleluya. Sukacita Engkau berikan bagi setiap kami. Sukacita Kau berikan dalam hatiku, sukacita gantikan segala dukaku, sukacita karena Dia telah bebaskanku, sukacita Yesus memberiku kemenangan. Kami mau menari bagi Engkau ya Tuhan. Amin. Hatiku bersuka dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Katakan dan kakiku menari. Dan kakiku menari, hatiku bersuka dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa nyanyikan pujian ini. Katakan sukacita. Kau berikan dalam hatiku, Haleluya. sukacita gantikan segala dukaku, sukacita karena Dia telah bebaskanku, sukacita Yesus akan memberikan kami kemenangan ya Bapa. Dan kaki kami menari bagi Engkau. Amin. Hatiku bersuka dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sama-sama katakan sorak haleluya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sekali lagi katakan dan kakiku menari Bapa. Dan kakiku menari, hatiku bersuka
dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya, selamanya, selamanya, selamanya. Ayo, ayo, haleluya, berikan sorak-sorai bagi Bapak Yahweh. Amin, amin. Haleluya, siapa yang saat ini pada sore malam hari ini bersuka cita bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita mau terus bersuka cita karena Dia. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Haleluya. Sukacitaku penuh, sama-sama nyanyikan pujian ini. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Yahweh sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, rahmatnya Dia limpahkan, amin, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus sungkan bersuka. Katakan sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Yahweh curahkan. Yahweh curahkan. Haleluya. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus bukan bersuka. Sama-sama katakan puji Dia, Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Tuhan akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya, katakan sukacitaku penuh, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Yahweh sediakan. Haleluya, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus sukan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Olah sukacita kami ya Bapak Yahweh. Kami mau terus memuji nama-Mu. Kami mau terus Bapa untuk datang ke hadirat Bapa, membawa pujian penyembahan kami. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, Puji Dia, haleluya, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Sukacitaku penuh Tuhan, haleluya. Dalam Yesus Tuhanku,
anggur baru Yahweh sediakan. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan puji Dia. Puji Dia, Tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, Kau sukacita kami ya Tuhan. Ya Yesus, Sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Sukacita. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersukacita akan Kau Tuhan. Haleluya. haleluya. Kita yang bersuka cita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Haleluya. Yes, segala kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Malam hari ini biarlah sukacita sungguh-sungguh terjadi atas hidup kita saudara. Sebab Yeshua yang menjadi terang bagi kita. Amin. Katakan sama-sama. Yigal Yahweh, Yigal Yahweh, Yigal Yahweh, Bekir Beru. Sekali lagi lebih keras. Yigal Yahweh, agungkanlah namanya. Yigal Yahweh, Yigal Yahweh, Bekir Beru. Saya rindu jemaat Tuhan katakan. Yigal Yahweh, Lagi. Yigal Yahweh, Kami agungkan Engkau. Yigal Yahweh, Bekir Beru. Yigal Yahweh, Yigal Yahweh, Yigal Yahweh, segala kemuliaan Yigal Yahweh, Bekir Beru. Beas motai boeren, el tori viole, shitadas leka. Amen. Rabo, asita ata, Adonai ve'Elohai, Edom Elehai, Edom Elehai. Kita mau imani pujian ini saudara. Biarlah roh Yahweh turun atas kita. Beas motai boer, Tori viole. Amen. Shihara leka. Rabo, asita ata. Ajaib engkau Yahweh. Elohai, Edom Elehai. Hinebati svatai lo ekla. Amen. Hinebati svatai lo ekla. Segala keagungan bagi Yahweh. Haleluya. Yahweh. Bekir Beru. Yahweh, Yigal Yahweh, Yigal Yahweh, Bekir Beru. Es beas motai boere, el tori viole, shir halelecha. Amen. Kami Omar emunaka, hagid ba'azape, et Yeshuata. Rahamecha,
Haleluya. Yes, amen. Sama-sama kita sorakan. Ijah Yahweh, oh Ijah Yahweh, Ijah Yahweh, Bekir Beru. Ijah Yahweh, Ijah Yahweh, Haleluya, Ijah Yahweh, Haleluya, Ijah Yahweh, Bekir Beru. Katakan Ijah Yahweh, segala keagungan bagi Bapa Yahweh. Ijah Yahweh, Bekir Beru, Engkau yang diagungkan. Ijah Yahweh, Ijah Yahweh, Ijah Yahweh, Bekir Beru. Ijah Yahweh, Ijah Yahweh, Ijah Yahweh, Bekir Beru. Ijah Yahweh, amen. Haleluya. Ijah Yahweh, Bekir Beru. Bekir Beru. Haleluya. Bekir Beru. Engkau ditinggikan. Oh, Bekir Beru. Katakan Bekir Beru. Haleluya. Saya rindu setiap kita yang bersuka cita berikan senyum kiri kanan saudara. Karena Yesus sudah menolong kita. Kasih senyum yang terindah saudara buat kiri kanan saudara. Iya. Haleluya. Kita percaya Yeshua yang sudah bangkit dan hidup bagi kita. Memberikan sukacita di dalam hidup kita. Amin. Sama-sama tepuk tangan saudara untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Hey. Imani pujian ini, Dia yang menolong kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Katakan, ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, haleluya. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penyelamatku. Yesus hiduplah, haleluya. Dia penyelamatku, Yesus hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, hey. Dia angkat deritaku, sembuhkan segala sakitnya. Amin. Ku yakin. Mari sama-sama angkat panjinya. Ku angkat panji, oh nyata menang atas maut, Dia penyelamatku. Yesus hiduplah, Dia penyelamatku. Yesus hiduplah, katakan Dia penyelamatku. Yesus hiduplah, Dia penyelamatku. Yesus hiduplah, Dia bebaskanku. Mari sama-sama bangkit saudara. Amin. Bukan menari menyambut kerajaanmu.
penyelamatku. Dia hiduplah. Yesus hiduplah. Dia penyelamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus hiduplah. Ayo katakan, Dia penyelamatku. Yesus Amin. hiduplah. Lebih keras lagi Dia saudara. Yes, penyelamatku. amin. Yesus hiduplah. Haleluya. Dia penyelamatku. Yesus hiduplah. Dia Penyelamatku. Yesus hiduplah. Yes, haleluya. Kami yakin dan percaya keselamatan dari Bapak Yahweh luar biasa bagi kami. Semua yang diberkati kita sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam sukacita Bapak Yahweh. Kau sungguh luar biasa. Bapak Yahweh adalah terang di dalam setiap kehidupan kita saudara. Di perayaan Hanukkah ini, kita mau kembali merenungkan kebaikan Bapak Yahweh. Dunia boleh gelap Bapak Ibu Saudara, tapi kita punya Bapak Yahweh yang menjadi terang kita. Imani pujian ini, Dia yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Terang-Mu Yahweh bercahaya di dalam gelapku. Amin. Kasih-Mu Bapa menghiasi, menuntun langkahku setiap hari. Indahnya hidupku bersama-Mu Bapa, walaupun tak ku mengerti rencana-Mu. Peganglah tanganku seumur hidupku, dengan-Mu Bapa ku lewati semua. Terima kasih Bapak Yahweh. Terang-Mu Yahweh bercahaya di dalam gelapku. Kasih-Mu Bapa menghiasi, menuntun langkahku setiap hari. Katakan terang-Mu Yahweh, terang-Mu Yahweh, amin, bercahaya di dalam gelapku. Kasih-Mu Bapa menghiasi, menuntun langkahku setiap hari. Indahnya hidupku bersama-Mu Bapa, walaupun tak ku mengerti rencana-Mu. Pegang tanganku, seumur hidupku, dengan-Mu Yahweh ku lewati semua. Indahnya hidupku bersama-Mu Bapa, walaupun tak ku mengerti rencana-Mu. Pegang kami Bapa, peganglah tanganku seumur hidupku, dengan-Mu Bapa ku lewati semua. Kami percaya Bapak Yahweh, Engkau menerangi langkah kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama kami Bapak Yahweh. Oh, di dalam gelapku, kasih-Mu Bapak Yahweh, kasih-Mu Bapa, amin,
menghiasi, menuntun langkahku setiap hari. Indahnya hidupku, amin, bersamamu Bapa. Walaupun tak ku mengerti rencanamu, pegang tanganku, peganglah tanganku. Seumur hidupku denganmu Bapa, ku lewati semua. Indahnya hidupku, indahnya hidupku bersamamu Bapa. Walaupun tak ku mengerti rencanamu, peganglah tanganku. Seumur hidupku denganmu Bapa, ku lewati semua. Walaupun dunia tak kulihat lagi, tanganmu Yahweh menuntunku. Amin. Ku tetap percaya pada tanganmu, semuanya akan indah pada waktunya. Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Hidupku bersamamu Bapa, walaupun tak ku mengerti rencanamu indah, peganglah tanganku. Seumur hidupku denganmu Yahweh, ku lewati semua. Indahnya hidup kami Tuhan, indahnya hidupku, kami percaya bersamamu Bapa. Walaupun tak ku mengerti rencanamu, pegang kami, peganglah tanganku. Haleluya. Seumur hidupku denganmu Bapa, ku lewati semua. Denganmu Bapa, ku lewati semua. Denganmu Yahweh, ku menjadi kuat. Mari kita bersyukur sebab kasih Bapa Yahweh besar atas kami Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Bapa, sungguh indah anugerah-Mu Bapa Yahweh. Engkau menjadi terang kami, Kau penolong yang setia. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau sungguh baik. Engkau yang memegang kami Bapa, Engkau yang penopang kami. Haleluya. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau terang yang ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Bapa Yahweh. Indahnya hidupku, benar Bapa, bersamamu Bapa. Engkau yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. mengerti Rancangan-Mu yang terbaik atas hidup kami Bapa Yahweh.
peganglah tanganku. Amin. Seumur hidupku, denganmu Bapa, ku lewati semua. Sekali lagi katakan dengan lembut, indahnya hidupku, Indahnya hidupku, yes, amin. bersamamu Bapa, walaupun tak ku mengerti rencanamu. Pegang kami Tuhan, Peganglah tanganku, amin. seumur hidupku, Denganmu Bapa, ku lewati semua. Indahnya hidupku bersamamu Bapa. Saksikan pada mempelai. walaupun Tak ku mengerti rencanamu. Peganglah tanganku seumur hidupku. Denganmu Bapa, ku lewati semua. Denganmu Bapa, ku lewati semua. denganmu Yahweh, ku menjadi kuat. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada sore hari ini Tuhan kumpulkan kami bersama-sama untuk kami dapat memuji dan meninggikan Engkau. Bahkan kami boleh bersama-sama merayakan Hari Raya Hanukkah. Dan kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan untuk kami dapat memahami hari raya yang jarang diketahui oleh orang lain. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada sore dan malam ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Hanukkah. Kebetulan malam ini adalah tanggal 25 Desember, di mana orang-orang Kristen pada umumnya merayakan Hari Raya Natal. Sementara di tanggal ini juga bertepatan dengan 25 bulan Kislev atau bulan Kislev, ya. Namun demikian bukan berarti Hari Raya Hanukkah itu adalah Natalannya orang Yahudi. Salah Bapak Ibu. Orang Yahudi tidak mengenal hari Natal 25 Desember. Nah, malam hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan kepada saudara tentang apa itu Hari Raya Hanukkah. Sebetulnya kalau saudara melihat di materi saya, di channel Lukas Sutrisno, saya sudah menyampaikannya entah berapa tahun yang lalu. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya ulang dengan lebih detail, sekaligus menjadi tutorial untuk semua jemaat pengagung Bapa Yahweh, khususnya untuk KPI bisa bersama-sama merayakan Hari Raya Hanukkah. Karena nanti akan ada penyalaan lilin seperti model ini saya ganti dengan lampu, bukan lilin, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan agar supaya saudara itu bisa paham. Ya. Jadi Hari Raya Hanukkah itu disebut Hari Raya Terang.
atau hari raya dedikasi. Hari raya Hanukah ini dirayakan selama 8 hari. Merupakan perayaan penting bagi umat Yahudi di seluruh dunia. Dan ini sekali lagi mesti saya terangkan dulu, saudara. Jangan sampai nanti orang yang tidak suka cari-cari kesalahan. Kenapa? Karena saya menggunakan lampu LED. Nanti orang bilang tuh Pak Lukas tuh ngawur itu. Masa hari raya Hanukah kok pakainya LED? Padahal dia sendiri nggak ngerti. Atau mungkin dia menggunakan lilin. Lilin juga salah, saudara. Karena yang betul adalah pakai minyak. Dan minyaknya pun harus minyak zaitun. Namun terlepas dari itu semua, karena kita lihat orang-orang Yahudi juga merayakan Hanukah, mereka ada yang menggunakan lampu seperti ini, dan ada yang menggunakan lilin, dan ada yang menggunakan minyak. Tetapi saya perlu menjelaskan hal ini untuk supaya kita semua paham. Jangan sampai orang kritik padahal dirinya sendiri salah. Ya, jadi kalau ditanya yang paling tepat yang mana? Ya pakai minyak. Minyaknya pun zaitun, saudara-saudara. Nah, mungkin saudara akan berkata, loh, lilin kan juga ada minyaknya, betul. Tetapi lilin itu adalah parafin dari minyak bumi atau hidrokarbon padat, yang tentunya hal itu tidak tepat karena bukan minyak zaitun. Begitu juga dengan minyak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kayak kelapa. Kelapa kan juga bisa keluar minyaknya, betul nggak Bapak Ibu? Tetapi itu tidak tepat, karena yang paling tepat adalah pakai minyak zaitun. Namun demikian, sekali lagi, ini bisa sedikit dirubah-rubah, karena ini menjadi sebuah simbol yang tidak mutlak. Beda dengan seder Pesah. Kalau seder Pesah itu mutlak, saudara, tidak bisa diganti. Anggur ya betul-betul anggur, ya. Roti ya betul-betul roti tidak beragi. Tidak bisa anggur diganti teh, diganti sirup, enggak bisa, itu salah. Jadi yang mutlak ya mutlak, yang bisa dijadikan simbol ya no problem. Karena orang-orang Yahudi juga memakai lampu dan lilin, saudara-saudara. Sama seperti yang mutlak lain, apa saudara tahu enggak? Shema Yisrael, itu mutlak saudara. Itu tidak bisa diganti. Mau orang Papua, mau orang Indonesia, mau orang Jerman, mau orang Jepang, Shema Yisrael ya Shema Yisrael. Enggak ada kalau orang Jepang misalnya tinggal di kota Nagoya misalnya, Shema Nagoya, enggak bisa begitu. Shema Magelang, enggak bisa begitu. Shema Yisrael ya Shema Yisrael. Karena itu mutlak, yang mutlak, yang mutlak. Ya Bapak Ibu, nah saya ingin agar supaya saudara paham betul, saya akan memberikan sedikit tutorial supaya bisa menjadi acuan bagi mereka yang belum merayakan Hanukah, tapi mau merayakan nggak ngerti caranya bagaimana. Nah, malam ini saya akan sedikit memberikan penerangan pelan-pelan supaya saudara paham. Nanti semua teks yang saya khotbahkan ini saya taruh di description, ya, di deskripsi di YouTube, saudara. Jadi kalau ingin dengar acuan, kadangkala ucapan saya nggak jelas, saudara bisa lihat di deskripsi, ya, di teksnya. Dan perayaan ini, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah mengingat peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika bangsa Yahudi berhasil merebut kembali bait suci yang ada di Yerusalem dari penjajahan
Yunani. Dan bait suci itu sudah dicemarkan dengan menggunakan daging babi, ditaruh di altar, kemudian juga di altarnya itu ditaruh patung Dewa Zeus. Nah itu akhirnya menjadi sebuah masalah yang sangat luar biasa karena orang-orang Yahudi tidak bisa terima. Nah, ini slide yang kedua yaitu supaya saudara paham bahwa lampu-lampu itu orang-orang Yahudi bisa menggunakan lampu minyak, menggunakan lilin, atau listrik atau LED. No problem, nggak masalah saudara. Tetapi perlu diberikan penjelasan. Seperti pada malam hari ini, saya memberikan penjelasan kepada saudara bahwa lampu-lampu ini itu simbol dari minyak yang menyala. Karena mereka merayakan itu, minyaknya cuma 1 hari, saudara. Tetapi terjadi mujizat hingga 8 hari. Nah itulah yang diperingati. Sementara, saudara-saudara, Hanukkah itu jatuh pada tanggal 25 Kislew. Hanukkah itu jatuh pada tanggal 25 bulan Kislew atau Kislev sampai dengan tanggal 2 bulan Tevet. Nah, itu selama 8 hari Bapak Ibu. Itu mengingat minyak yang hanya 1 hari, tapi ternyata bisa mencapai 8 hari. Sekali lagi, walaupun hari ini tanggal 25 Desember adalah hari Natal, tetapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Natal. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Karena bulan Kislew itu akan terus berubah-ubah. Tahun ini tanggal 25, nanti tahun depan bukan tanggal 25 Bapak Ibu. Ganti lagi, entah berapa, saya belum lihat kalendernya. Tetapi akan terus berubah. Apalagi kalau kita melihat bahwa perayaan Hanukkah itu dirayakan bahkan sebelum, sekali lagi, sebelum Yesua ada di dunia ini. Ya, jadi jangan sampai dihubung-hubungkan, karena banyak sekali orang yang coba untuk menghubung-hubungkan antara Hanukkah dengan Natal. Jadi waktu Hanukkah itu dirayakan, Natal belum lahir, saudara, belum ada itu Natal. Tapi digadok-gadok nggak bisa begitu, ya. Jadi kita harus mengikuti apa yang tertulis dalam kitab suci, bukan apa kata banyak orang. Nah kalau kita mau melihat di dalam Hanukkah Bapak Ibu, ini ada sebuah kalimat yang unik kalau menurut saya. Saudara lihat kata Hanukkah, itu ditulis dengan Het, Nun, Waw, Kaf, dan He. Hanukkah. Itu diambil dari kata Hanu atau Het, Nun, dan Waw. Dari akar kata Hunah atau Het, Waw, Nun, He, yang artinya park atau parkir, ya, atau berhenti, tidak bergerak sama sekali. Dan angka 25, kalau saudara lihat menggunakan huruf Ibrani, maka akan membentuk huruf Kaf dan He, ya. Kaf dan He. Dari angka 20 dan 5. Ya. 20 itu adalah Kaf. Sementara He itu 5. Kita pakai angka gematria, ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He itu 5, ya. Sementara Kaf itu adalah 20. Nah, Hanu dan 25 yang dibaca Hanukkah artinya mereka atau orang-orang Yahudi
akan beristirahat pada tanggal 25. Istirahat dari apa? Dari peperangan. Istirahat dari penistaan. Istirahat dari pelecehan dan menajiskan Torah. Jadi secara alam roh itu sudah ada dalam rancangan Bapa Yahweh, Bapak Ibu. Kalau saya renung-renungkan, ini sangat luar biasa. Karena menjadi sebuah momen di mana kata Hanukkah itu bisa persis tanggal 25 bulan Kislew. Sementara Het itu sendiri, depannya kan Het itu adalah angka 8. Ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het itu 8. 8 itu adalah angka Het itu hayai atau hidup yang kekal. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan belajar untuk melihat bagaimanakah cara menyalakan lampu Hanukkah itu. Nah, ini saya akan coba untuk menerangkan kepada saudara yang tadi sudah diperagakan oleh Kenan. Ya. Bagaimana menyalakan lampu Hanukkah? Nah, berikut ini ada tata cara menyalakan lampu Hanukkah. Yang pertama adalah persiapan, pastikan saudara memiliki menorah Hanukkah. Menorah Hanukkah itu cabangnya 8. Kalau saudara lihat di sini, ada 9, ya. Beda dengan 7. Kalau 7 itu namanya menorah. Kenapa harus 7? Karena 7 itu simbol dari Yeshua. Karena Yeshua itu Yod, Shin, Wo, Ayin itu kepalanya 7, saudara. Ya, saya cerita dulu tentang 7 dulu, ya. Karena ada orang yang sering tanya sama saya, sampai tadi pun banyak yang tanya. Saya bilang, nanti nonton aja dah video saya akan terangkan ya. Saya nggak nerangkan hari ini, saya bilang gitu. Nanti aja, nanti sore. Jadi ada lampu yang 7 cabang, ada yang 9 cabang. Kalau saudara lihat di sana 7 cabang, saudara. 7 cabang itu adalah simbol dari Yeshua. Karena Yeshua, Yod, Shin, Wo, Ayin, itu kepalanya 7. Yod itu 1. Shin itu 3. Wow itu 1, Ayin itu 2. Yeshua itu 7, saudara. Makanya Yeshua menyatakan diri sebagai terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Dan menorah ini ada di ruang kudus, ruang yang sudah tertutup, yang sudah gelap. Satu-satunya penerang itu adalah menorah. Kenapa? Cabangnya 7. Sementara yang ini cabangnya 9. Yang atas, yang tengah ini yang dikenal dengan Syamas. Sementara yang di sebelah sini, ini adalah merupakan simbol dari mujizat-mujizat 8 hari, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melihat dulu bahwa kita harus punya Hanukkahnya yang 9 cabang. Dan pada waktu menyalakan, itu aturannya adalah Syamas tetap menyala sepanjang waktu yang tengah ini. Sepanjang waktu, Bapak Ibu. Sementara lampu-lampu yang lain itu dinyalakan dari kiri ke kanan. Nah, ini tadi Kenan agak sedikit bingung, saudara. Dia mau nyalain di mana? Kalau dia nyalain dari sini, berarti di mata saudara dari kanan. Kalau dia nyalain di sini, dia dari kanan. Bingung, saudara. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit tutorial. Kalau mau nyalakan seperti ini, dilihat dari saudara betul atau salah? Betul, tetapi Kenan menyalakannya harus dari bawah, dari sini, menghadap ke sana. Karena dia ambil dari kiri. Paham nggak Bapak Ibu? Tetapi it's okay, namanya juga kita masih belajar. Ya, dan saya katakan anak ini cukup cerdas
karena dia bisa paham akan hal ini. Jadi, yang pertama itu begini Bapak Ibu. Ya. Kita harus mempersiapkan doa saat menyalakan lilin Hanukkah. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih doanya seperti tadi. Ini sudah dicatat, itu sudah betul doanya Bapak Ibu. Nah, saya akan kasih tahu kepada saudara sekalian sekaligus menjadi acuan Bapak Ibu. Ini saya ulang dari awal ya, saya ulang dari awal. Nah, saya ulang dari awal. Jadi yang pertama adalah ini dinyalakan dulu ya, yang ini dinyalakan dulu. Jadi ini hari pertama ya, hari pertama itu kan dari kiri. Karena saya menghadap saudara kan berarti dari kiri. Paham nggak Bapak Ibu? Kalau saya dari sini berarti kirinya sebelah sini. Ya. Jadi karena saya dari sini, ya karena angel, saya nggak bisa ke situ, ya udah kirinya sini aja. Ya Bapak Ibu paham nggak sekarang? Paham ya, pokoknya dari kiri. Nah begini Bapak Ibu. Hari pertama, hari ini kan hari pertama, maka caranya adalah pertama dia nyalakan dulu, tengah, nyala. Setelah nyala, baru mengucapkan doa untuk hari pertama. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, asyar kitshanu pamit fotaf, Vetzivanu lehadlik ner shel Hanukkah. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terpujilah engkau, Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah mengkuduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk menyalakan lampu Hanukkah. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Shehekianu, Vekiyamanu, Vehigianu, Lasman Hazeh. Terjemahannya adalah, terpujilah engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah mempertahankan kami, memberkahi kami, dan membawa kami ke waktu ini. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, asyar natan lanu Torah emet, v'chaye olam nata betokhenu. Artinya, terpujilah engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah memberikan kami Torah yang benar dan kehidupan kekal di dalamnya. Lahanot halalu kodes hem min hakho. Artinya lampu-lampu ini adalah kudus dan terpisah dari yang lain. Al-Hanisim fa'al haniflaot. Terjemahannya, atas mujizat-mujizat keajaiban-keajaiban dan keselamatan yang engkau berikan kepada leluhur kami. Baru yang di sebelah kiri dinyalakan. Paham nggak Bapak Ibu? Ini hari pertama. Sudah gitu aja, tinggal pulang sudah. Gitu. Kalau saudara di rumah mau lakukan seperti ini pun nggak apa-apa, pakai lampu minyak, it's okay. Tapi biasanya kalau orang-orang Yahudi itu lampunya nggak dipasangin dulu, saudara. Dikosongin kayak begini, dikosongin. Nanti begitu nyala, pasang satu. Nanti hari kedua, pasang lagi. Kira-kira sampai di sini saudara paham atau tidak? Sekali lagi nanti teksnya akan saya cantumkan di deskripsi. Ini hari pertama selesai. Kemudian hari kedua, saudara. Hari kedua sampai hari ketujuh, sekali lagi doanya sama. Ya. Seperti ini, saudara. Baruk ata, ini ceritanya hari kedua ya, hari kedua, kemudian Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, asyar kitshanu pamit fotaf,
Vedzivanu lehadlik ner shel Hanukah. Terpujilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah mengkuduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk menyalakan lampu Hanukah. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Sehehianu, fakimanu, fahigianu lasman hazeh. Terpujilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah mempertahankan kami, memberkahi kami, dan membawa kami ke waktu ini. Hananot halalu kodes hem min hakho. Lampu-lampu ini adalah kudus dan terpisah dari yang lain. Al-Hanisim fa'al hanisflaot. Atas mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban, dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada leluhur kami. Hari kedua dinyalakan. Kira-kira sampai di sini paham? Kemudian hari ketiga, doanya sama seperti tadi, dinyalakan lagi. Seperti itu, saudara. Hari keempat, tapi yang ini tetap menyala, yang tengah. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, dan hari kedelapannya berbeda, saudara. Hari kedelapan, doanya adalah seperti ini. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, asher kitshanu pamitfotaf, vedzivanu lehadlik ner shel Hanukah. Terpujilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah mengkuduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk menyalakan lampu Hanukah. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, sehehiyanu, fekiyimanu, fehigiyamanu, lasman hazeh. Terpujilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah mempertahankan kami, memberkahi kami, dan membawa kami ke waktu ini. Hananot halalu kodeshem min hakho. Lampu-lampu ini adalah kudus dan terpisah dari yang lain. Al-Hanisim fa'al haniflaot. Atas mujizat-mujizat keajaiban dan keselamatan yang Kau berikan kepada leluhur kami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, doa-doa ini kadangkala orang-orang Yahudi itu bervariasi. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi enggak masalah, Bapak Ibu. Tetapi intinya seperti itu, baru yang ke-8 dinyalakan. Kira-kira sampai di sini paham? Ya. Nah, waktu penyalaan lilin atau lampu itu dinyalakan pada waktu senja sekitar 20 menit setelah matahari terbenam. Itu menurut aturan mereka. Pastikan bahwa lampu-lampu itu tetap menyala minimal 30 menit. Akan sangat bagus kalau itu menyala terus sampai hari ke-8. Itu akan cocok persis seperti peristiwa yang terjadi. Jadi tetap akan dinyalakan sampai 8 hari. Makanya ini saya ganti pakai LED, saudara. Karena dulu pakai lampu minyak, itu takutnya kesenggol, saudara. Kalau kesenggol di tempat kayak begini bisa kebakaran. Ya, jadi saya waktu itu berpikir pakai apa ya enaknya. Wes, saya tak bikin saja. Ya, bikin sendiri pakai seperti ini, Bapak Ibu. Supaya kalau saya tinggal tidur pun enggak akan terjadi apa-apa. Ya, Bapak Ibu, jadi ini hanya variasi saja. Ya. Nah, kalau kita melihat dari apa yang orang-orang Yahudi lakukan, ya, itu tadi adalah tentang pola penyalaan lilin. Karena kemarin sempat ada juga pengagung Bapak Yahweh yang tanya sama saya,
Pak Lukas, itu kalau merayakan Hanukkah itu bagaimana? Waduh lah, kalau saya menerangkan ya panjang. Ya seperti ini akhirnya saya bicara. Jadi saya bilang nanti aja, lihat di streaming nanti sore, saya bilang gitu. Nah ini saya terangkan Bapak Ibu. Nah, ada hal yang menarik dari kebiasaan orang Yahudi ketika mereka merayakan Hanukkah, ya, yaitu mereka akan mengucapkan selamat Hanukkah kepada keluarga dan teman. Kita bisa pakai bahasa Indonesia, selamat Hari Raya Hanukkah, it's okay, no problem. Atau saudara mengucapin pakai bahasa Ibrani juga enggak apa-apa, Hak Sameach Hanukkah, it's okay, no problem. Mau pakai apa saja, mau pakai bahasa Jepang boleh, bahasa Cina boleh, terserah saudara. Nah sekarang saya tambahi ini kebiasaan orang Yahudi pada waktu merayakan Hanukkah. Pertama dia akan mengucapkan Hanukkah kepada keluarga dan teman. Kemudian yang kedua yaitu akan makan makanan tradisional seperti latke atau goreng kentang dan sufganiot. Sufganiot itu adalah donat, saudara. Ini saya matikan aja ya. Ini dari sini aja, dari mana sini ya. Nah, oke. Nah, ini supaya sesuai dengan apa yang sudah ditulis. Ini. Besok yang nyala yang ini. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi mereka akan makan makanan tradisional seperti latke atau kentang goreng. Ya. Kalau saudara mau makan tahu silahkan, nggak apa-apa, gitu loh. Mau makan bergedel ya nggak apa-apa, silahkan. Itu kan kentang goreng juga, saudara. Terserahlah, pokoknya orang Yahudi itu menggunakan waktu di hari raya Hanukkah itu untuk makan seperti itu. Ya. Kemudian mereka juga akan membagikan hadiah kepada anak-anak. Anak-anak dikasih hadiah. Nah ini juga cukup perlu kita coba ya saudara. Mungkin tahun depan, ya kalau nggak lupa tapi ya tahun depan saudara siapkan hadiah untuk anak-anak saudara. Pada waktu hari raya Hanukkah kasih mereka angpau saudara. Kasih mereka hadiah supaya formatnya sama. Ya nggak usah banyak-banyak lah. Mungkin 10.000 kayak 20.000 nggak apa-apa ya. Atau mungkin dibeliin mainan, apa-apalah pokoknya yang bikin anak itu senang, Bapak Ibu. Nah kemudian, mereka juga melakukan permainan yang namanya dreidel. Nah kalau ini sih kita nggak usah, nggak apa-apa saudara. Sebetulnya permainan dreidel ini untuk mengantisipasi orang-orang Yahudi yang akan ditangkap ketika mereka belajar Torah. Ya, jadi untuk mengkamuflase supaya kalau ada tentara musuh datang, mereka mau nangkap, ternyata mereka enggak sedang belajar Torah, tapi sedang mainan dreidel, saudara. Lalu bagaimana cara permainan ini ya saya pikir enggak perlu saya ceritakan. Ya, toh ini permainan, saudara bisa gantilah pakai sekak kayak apa, it's okay, no problem, saudara. Tapi yang terpenting di sini dreidel ini hanya untuk mengkamuflase pada waktu orang-orang Yahudi akan ditangkap kalau dia belajar Torah. Jadi begitu tentara itu datang langsung kukut mainan dreidel. Wah, orang bilang, "Oh, dolanan ya sekarepmu," kan gitu. Ya. Nah, perlu diingat bahwa tata cara ini mungkin berbeda-beda, saudara. Tergantung tradisi dan kebiasaan masing-masing di komunitas Yahudi. Nah sekarang saya ingin menceritakan kepada saudara tentang sejarah dari Hanukkah, saudara. Kalau kita mau mempelajari, mungkin ada yang pernah ngomong begini ya sama saya, kita nggak perlu merayakan Hanukkah, nggak ada faedahnya. Yesus aja nggak pernah berurusan dengan Hanukkah. Nah itu salah, saudara. Yesua itu merayakan Hanukkah. Karena perayaan Hanukkah ini
sudah ada sebelum Yesua ada di dunia ini. Sebelum dia dilahirkan sebagai manusia. Ya, nah saya akan tunjukkan beberapa ayat yang menceritakan tentang perayaan Hanukah ini supaya saudara sebagai pengagung Bapa Yahweh itu ngerti, paham. Ya, jangan sampai kalau kita rayain Hanukah, kemudian orang tanya, gone Pak Lukas ora Natalan ngerayain apa kae? Ora ngerti aku nganut wae. Wah repot kalau begitu saudara. Ya. Saudara harus paham, harus bisa menerangkan. Oh memang betul 25 Desember kami tidak Natalan karena Yesua tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Kami merayakan kemarin itu bukan hari Natal, tetapi hari raya Hanukah yang jatuh pada tanggal 25 bulan Kislew. Namun demikian untuk tahun ini persis dengan Natal. Kalau orang-orang di depan saya kan ngertinya kita Natalan. Iya toh? Mereka nggak ngerti saudara. Tapi ya sudah biar saja. Nah sekarang saya akan tunjukkan tentang hari raya ini itu ada nggak di dalam kitab suci. Nah ini saya akan sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama yaitu di kitab Makabe pasal 4 ayat 36 sampai 59. Saya akan bacakan. Ya, perhatikan ya ayatnya. Memang kitab Makabe itu adanya di kitabnya orang Katolik, Deuterokanonika. Namun demikian, kitab Makabe itu bukan berarti kitab yang enggak kepake, saudara. Untuk kekristenan itu hanya dianggap sebagai apokrif saja. Tetapi sebetulnya itu adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada orang Yahudi. Nah, saya akan bacakan kitab Makabe pasal 4 ayat 36 sampai 59. Demikian bunyinya. Saya akan baca pelan-pelan, saya berharap saudara bisa menyimaknya. Lalu Yudas dan saudara-saudaranya berkata, ini saya kasih penjelasan dulu ya. Yudas yang dimaksud di sini bukan Yudas Iskariot murid Yesua, bukan. Ini Yudas Makabe ya atau Yehuda Makabi. Lalu Yudas dan saudara-saudaranya berkata, lihatlah musuh-musuh kita telah dihancurkan. Mari kita naik untuk menyucikan bait suci dan mentahbiskan kembali. Maka seluruh pasukan berkumpul dan naik ke Gunung Sion. Mereka melihat bait suci yang ditinggalkan menjadi sunyi. Mezbah sudah dinajiskan. Nah ini perhatikan kata mezbah sudah dinajiskan. Seperti yang tadi saya ceritakan, mezbah itu ditaruh daging babi, saudara. Padahal orang Yahudi itu anti banget dengan babi, saudara. Itu altarnya, mezbahnya itu dikasih daging babi dan patung Dewa Zeus. Wah itu betul-betul pemerkosaan iman Bapak Ibu. Saya lanjut. Mezbah sudah dinajiskan, pintu-pintu hangus terbakar. Semak belukar tumbuh di pelataran, seperti di hutan atau di gunung, dan bilik-biliknya sudah roboh. Mereka merobek pakaian mereka, meratap dengan nyaring, dan menaruh abu di kepala mereka. Mereka bersujud ke tanah, meniup nafiri tanda serangan dan berseru kepada surga. Kemudian Yudas memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang. Pasukan-pasukan dibenteng sampai ia menyucikan bait suci. Ia memilih imam-imam yang tidak bercela, yang mentaati hukum Torah. Dan mereka menyucikan bait suci itu serta membawa keluar batu-batu mezbah yang dinajiskan ke tempat yang tidak layak. Mereka berunding untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan mezbah korban bakaran yang telah dinajiskan. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk merobohkannya, supaya jangan menjadi celah bagi mereka. Karena bangsa-bangsa telah menajiskannya,
Lalu mereka merobohkan mezbah itu dan menyimpan batu-batunya di tempat yang sesuai di gunung bait suci. Sampai datang seorang nabi yang akan memberikan keputusan tentang hal itu. Kemudian mereka mengambil batu-batu yang belum dipahat sesuai dengan hukum Taurat dan membangun mezbah baru seperti yang lama. Mereka memperbaiki bait suci dan bagian-bagiannya serta menyucikan pelatarannya. Mereka membuat perlengkapan baru untuk tempat kudus dan membawa masuk kakidian, mezbah korban bakaran, dan meja. Mereka membakar dupa di atas mezbah, menyalakan lampu pada kakidian, sehingga menerangi bait suci. Mereka meletakkan roti sajian di atas meja, memasang tirai, dan menyelesaikan semua pekerjaan yang telah mereka mulai. Pada hari ke-25 bulan yang ke-9, yaitu bulan Kislu, di tahun 148, mereka bangun pagi-pagi, mempersembahkan korban menurut hukum di atas mezbah korban bakaran yang baru dibangun. Tepat pada hari dan bulan yang sama, ketika orang-orang asing telah menajiskan mezbah-mezbah itu, dipersembahkan kembali dengan nyanyian, kecapi kecil, dan ceracap. Semua orang bersujud dan menyembah serta memuji surga yang telah memberikan mereka kemenangan. Mereka merayakan pentahbisan mezbah selama 8 hari. Mempersembahkan korban bakaran dengan sukacita dan mempersembahkan korban keselamatan dan syukur. Mereka menghias bagian depan bait suci dengan karangan-karangan emas dan perisai-perisai kecil, memperbaiki pintu-pintu dan bilik-bilik serta memasang pintu-pintu baru. Sukacita yang besar meliputi seluruh rakyat karena telah terhapusnya aib yang menimpa mereka oleh bangsa-bangsa. Yudas, saudara-saudaranya dan seluruh jemaah Israel menetapkan bahwa hari-hari pentahbisan mezbah ini dirayakan setiap tahun pada waktunya selama 8 hari mulai hari ke-25 bulan Kislu dengan sukacita dan sorak-sorai. Nah, itu adalah apa yang saya baca dari kitab Makabe. Jadi bait sucinya itu dirombak total, ya, mezbahnya digulingkan, dibersihi, bikin mezbah baru, saudara-saudara. Pintu-pintu gerbang yang sudah terbakar pasang lagi. Artinya bait sucinya itu betul-betul diperbaiki. Sehingga bekas-bekas dari kenajisan bangsa-bangsa ini tidak nampak lagi. Lalu mereka mentahbiskan bait suci itulah, pentahbisan itulah yang kita kenal dengan hari raya Hanukkah. Pertanyaan saya, sampai di sini saudara paham? Oke, bagus. Sekarang yang kedua. Tadi saya katakan bahwa ada orang yang mengatakan kita nggak perlu merayakan Hanukkah. Yesua juga tidak merayakan Hanukkah. Siapa bilang? Yesua merayakan Hanukkah loh Bapak Ibu. Kalau guru kita merayakan Hanukkah, masa kita nggak mau merayakan? Lalu kita mau ikut siapa dong kalau begitu? Ya Bapak Ibu. Jadi Yesua, kan saya sudah ngomong berkali-kali. Yesua itu adalah Torah kehidupan. Kalau saudara pengen menjalankan Torah dengan baik dan sempurna, gampang, ikuti saja gaya hidupnya Yesua. Itulah Torah kehidupan, Bapak Ibu. Jadi Yesua itu merayakan Hanukkah. Saya bacakan ayatnya. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Dan tibalah perayaan pentahbisan di Yerusalem. Tidak tertulis Hanukkah, tapi tertulis perayaan pentahbisan. Nah itu Hanukkah, Bapak Ibu. Ya.
Dan saat itu adalah musim dingin dan Yesua berjalan di bait suci Serambi Salomo. Yesua merayakan atau tidak? Merayakan. Jadi gampang sih, kalau Yesua merayakan, kita rayakan. Yesua bicara kasih, kita ikutin, kan gitu, gampang saudara. Yesua bicara Torah, kita ikutin, kan gampang. Ngapain susah-susah, pakai teologi pola lain. Wong kita punya guru agung, guru besar, Yesua HaMasiah kok. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi betapa berharganya bait suci bagi bangsa Israel. Karena bait suci itu menjadi pusat berkumpulnya mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya bangsa-bangsa lain kalau mau bikin bangsa Israel susah, gampang. Dobrak-abrik saja bait sucinya, saudara. Pasti bangsa Israel akan limbung. Karena bangsa Israel itu punya kebiasaan, mereka gunakan bait suci itu untuk berkumpul, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti kita, bukan? Kita datang ke sini ingin ketemu siapa? Ketemu Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Sehingga saudara menjadikan tempat ini menjadi tempat untuk kita memuja Bapak Yahweh bersama-sama. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu sekali lagi, waktu masa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Mumpung masih ada waktu, setialah ibadah. Ya, sekali lagi, setialah ibadah. Karena apa? Jangan sampai pada waktu Yesua datang, kita sedang kacau iman kita. Karena ada ayat yang berkata, jikalau anak manusia itu datang, adakah iman di bumi ini? Saudara lihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuannya apa sih? Supaya mereka ibadah, Bapak Ibu. Ya, jadi bangsa Israel itu akan menjadikan tempat peribadatan itu menjadi pusat hubungan mereka dengan Tuhan untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan. Dan rumah ibadah menjadi pusat pembelajaran bagi orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Sama seperti di tempat ini. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang saya bagikan dengan pola Ibrani. Kadangkala ada orang yang tanya seperti ada beberapa orang yang ngomong gini. Dia kirim video nama Yunani dan argumentasi bahwa Yesus itu lahir 25 Desember. Wah, dikasih tahu. Lalu dia ngomong begini, menurut Pak Lukas bagaimana video ini? Saya jawabnya gampang. Kamu pasti jarang nonton video saya, bukan? Ya. Karena kalau kamu jarang nonton, nontonnya ke sana kemari keluyuran, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau saudaramu nonton video saya, saudara akan ngerti, oh pengajaran ini ada di tahun ini. Pengajaran ini ada di tahun ini. Saya kasih tahu, video saya di YouTube itu nggak main-main loh saudara. 2000 lebih video. Dan untuk memasukkan video 2000 itu nggak gampang, itu sudah bertahun-tahun, 10 tahun yang lalu. Selalu materi khotbah yang penting-penting saya masukkan semua. Mau bicara tentang hukum Noa? Ada hukum Noa. Mau bicara tentang iman? Ada. Mau bicara tentang etika moral? Ada. Mau bicara pola Ibrani? Ada. Lawang 2000 kok saudara. Saudara mau cari apa sih di situ? Semua lengkap Bapak Ibu. Tapi kalau keluyuran sana sini lalu tanya, Pak ini gimana? Lah kan di channel saya ada. Oh iya toh. Di mana? Ya, akhirnya saya nyariin saudara. Padahal nyari itu enggak gampang. 10 tahun yang lalu mesti tak petani satu-satu. Kadangkala saya ketik kata kunci enggak keluar saudara. Apalagi mohon maaf kalau sudah menyangkut 666. Wah itu sulit keluar saudara, mesti dipetani satu-satu. Ya. Terus ada yang tanya tentang hukum Noa, saya bilang hukum Noa itu banyak loh yang bersaksi.
Mana Pak? Aduh luru meneng saudara. Ya. Kenapa ya? Karena Anda tidak setia mempelajari materi-materi saya. Tapi anyway terserah ya. Yang penting orang tanya saya jawab, diterima syukur, tidak juga no problem. Ya. Oke. Jadi sekali lagi bait suci itu menjadi pusat pembelajaran bagi orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Sama seperti kita saat ini, kita belajar terus. Karena di dalam pola Ibrani itu kaya raya. Apalagi kalau sudah masuk ke pola Torah. Wih, itu kaya banget saudara. Sementara orang di luar sana mengatakan Torah itu kejam. Oh, keliru saudara. Anda belum paham saja. Tapi kalau sudah paham, wih nikmat sekali Torah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa mereka kumpul di bait suci? Ternyata mereka merasakan kehadirat Tuhan, sehingga bangsa Israel merasa diayomi oleh Tuhan, merasa dilindungi oleh Tuhan, merasa dijaga. Hubungan antara manusia dengan Tuhan itu betul-betul dapat mereka rasakan baik secara fisik maupun secara rohani. Dan bangsa Israel ketika mereka ada di bait suci, mereka saling berbagi kekuatan iman. Mereka enggak ngerasani orang satu dengan yang lain, tidak saudara. Mereka saling menguatkan, kamu punya problem apa, ayo kita doa. Kamu punya masalah apa, ayo kita doa. Sehingga betul-betul yang namanya bait suci itu menjadi pusat kehidupan baik rohani maupun jasmani bagi orang-orang Israel, saudara-saudara. Kemudian, sekarang saya akan cerita siapa biang keladinya yang ngacak-ngacak bait suci ini, saudara. Kok bisa sampai ada daging babi ini sakjane kelakuane sopo? Ya. Kalau kita mau mempelajari sejarah, kesucian, kebanggaan bangsa Israel itu dicabik-cabik oleh seorang raja anti-Yahudi yang bernama Raja Antiochus IV Epiphanes. Pada tahun 164 sebelum Masehi, Raja Antiochus IV Epiphanes ini mendeklarasikan untuk menghelenisasikan seluruh Israel. Dari gaya hidup sampai menyasar ke iman Yahudi. Diacak-acak api entek-entekan saudara. Sampai 7 hari raya. Banyak orang Kristen gak kenal. Ya, nama Bapak Yahweh jadi nama Arab Yunani. Wah, sudah kacau balau, saudara. Torah tidak dilaksanakan. Katanya orang yang mengikuti Torah itu goblok dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan ini hasil dari raja ini, saudara. Yaitu Antiochus IV Epiphanes. Ini yang ngacak-ngacak pola Ibrani, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yaitu apa? Penyembahan berhala di bait suci. Bangsa Israel ketika mau masuk ke bait suci dia lihat, loh kok ada patungnya Dewa Zeus. Jadi nyembah atau tidak? Halo? Tidak, mundur, mereka nggak mau. Udah gitu, mereka membakar lagi pintu-pintu gerbangnya itu dibakar sama mereka. Ya. Dan mereka mempersembahkan daging babi di mezbah tempat paling suci untuk melanggar Torah terang-terangan, Bapak Ibu. Ada di sini yang masih suka makan daging babi? Oh tidak, bagus. Ya, bagus. Harapan saya bukan tidak ada yang ngaku, saudara. Tapi benar-benar kita belajar untuk ngikutin Torah. Amin. Ya. Kalau Tuhan itu yang melarang, pasti ada hal yang baik di balik itu semua. Amin. Ya. Kemudian Raja Antiochus IV Epiphanes ini melakukan larangan terhadap praktek agama Yahudi. Ya. Yaitu apa? Orang
beribadah dilarang, tidak boleh. Jadi semua yang menyangkut aturan-aturan itu harus dimusnahkan. Karena kalau mereka bisa kumpul seperti ini, sekali imam itu bicara semua orang tahu. Tapi kalau mereka nggak ibadah, bingung kan? WA belum ada zaman itu. Iya toh? Nah, kalau sekarang ngomong apa, imamnya tinggal broadcast saja semua dapat. Tapi zaman itu nggak ada, saudara. Jadi pengetahuan itu dikebiri betul-betul. Sehingga orang Yahudi itu tidak punya lagi kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia keagamaan mereka. Dilarang membaca Torah, tidak boleh. Kemudian apa? Dilarang untuk perayaan Sabat. Enggak juga urusan sunat juga tidak boleh. Ya. Semua aturan-aturan yang menyangkut tentang Tuhan atau kitab suci itu dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Makanya pada zaman itu kitab-kitab yang berbahasa Ibrani itu hampir diacak-acak, dibakarin semua, saudara-saudara. Nah, umat-umat Yahudi banyak yang jadi korban. Karena siapa saja yang tidak taat dengan aturan raja akan langsung dieksekusi. Eksekusinya nggak main-main, eksekusi mati Bapak Ibu. Tapi orang Yahudi itu orangnya nekat-nekat ya Bapak Ibu. Beda dengan orang-orang Kristen pada masa kini kan. Kalau mereka dilarang, oh mereka nekat, nggak urusan, mati oh mati kan gitu. Kalau orang sekarang baru diancam langsung mengkeret kayak tikus kejebur got, saudara. Beda, imannya itu beda banget, saudara. Saudara bayangkan, pernah nggak merenung? Itu pada waktu pembantaian Hitler, itu kan rencana kan 9 juta orang Yahudi dimusnahkan. Baru kena 6 juta. Apakah bangsa Israel itu berpindah imannya? Tidak, saudara. Itu hebatnya orang Yahudi, saudara. Mau dibantai, mau dibikin menderita seperti apapun, pantang mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Makanya gaya hidup bangsa-bangsa itu beda dengan orang Yahudi. Kalau bangsa-bangsa baru diancam, harus mengkeret, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh tidak boleh takut dengan ancaman apapun. Amin? Nah, paling ancam manusia saja kok. Masih makan nasi, makan minum air, nggak ada yang perlu kita takutkan. Kecuali kalau makannya itu paku, beling, ya baut, mur, kemudian minumnya bensin, solar, oli, ya itu mikir saudara. Tapi selama dia masih makan nasi, minum air, itu sama dengan kita. Hanya ada spirit setan yang ada di dalam diri orang tersebut. Tapi kita harus tetap bertahan. Jangan sampai kita goyah. Makanya seperti malam hari ini saya ceritakan sejarahnya. Apalagi seperti Antiochus IV Epiphanes ini kan orangnya sudah mati, saudara. Sekalipun orang yang sudah mati, aturannya masih jalan terus sampai hari ini. Ya kita jangan takut, orangnya sudah ngurek kok takut. Ngapain, saudara? Ya. Nah sekarang kita lanjut, saudara. Setelah perjuangan yang panjang, bangsa Yahudi berhasil merebut kembali bait suci, menyucikannya dan memulai kembali penyembahan kepada Bapa Yahweh. Peristiwa penyucian inilah yang disebut dengan Hari Raya Dedikasi atau Hari Raya Hanukkah. Perayaan ini juga disebut sebagai Hari Raya Terang yang selalu dirayakan bahkan saat Yesua masih ada di dunia ini. Bahkan sampai Yesua dibunuh pun tetap mereka merayakan Hari Raya Hanukkah. Nah kalau kita mau mempelajari tentang Hari Raya Hanukkah ini saudara, itu memiliki arti rohani yang cukup penting bagi kita. Yang pertama adalah mujizat minyak. Mujizat minyak atau di dalam perayaan Hanukkah ini mengingatkan kita
yang berlangsung selama 8 hari mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Bayangkan mereka tidak pernah mengira loh, minyak yang cuma mereka pikir 1 hari bisa sampai 8 hari. Itu artinya ada perpanjangan. Hanya mujizat Tuhan yang bisa lakukan itu. Mungkin saudara saat ini ada yang sakit. Dokter memvonis, besok kamu mati. Tapi kalau Tuhan katakan kamu hidup 1000 tahun lagi, engkau akan tetap hidup 1000 tahun lagi. Makanya firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi sekalipun saudara itu enggak punya apa-apa, tapi kalau Tuhan bilang kamu hidup 1000 tahun, hidup 1000 tahun. Karena apa yang diucapkan Tuhan pasti jadi. Hidupmu akan diperpanjang. Kehidupan sukacita kita juga akan diperpanjang. Jadi fokus utamanya di perayaan mujizat minyak ini adalah iman kita tertuju mutlak hanya kepada Bapa Yahweh. Jangan sampai model-model seperti sekarang semuanya kebalik, saudara. Kalau tidak menggunakan pola Yunani salah pokoknya. Ini kan lucu, saudara, kebalik semua. Ya. Kemudian yang berikutnya, pengorbanan dan ketabahan. Perjuangan bangsa Yahudi melawan penjajah Yunani mengajarkan kita tentang pentingnya pengorbanan, ketabahan, dan kesetiaan, serta kesatuan antar jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus akrab satu dengan yang lain. Amin. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh kekuatan setan. Kadang-kala saya bingung, saudara. Ada jemaat yang paling jumlahnya baru 10-15 ribut terus di dalamnya. Loh, apa sih yang diributke? Apa sih yang dicari, saudara? Dan sekali lagi saya katakan, di tempat ini tidak boleh ada keributan. Amin. Di tempat ini kita harus akrab satu dengan yang lain. Harus saling menjaga, saling menguatkan. Jangan kasak kusuk jadi telepon gendong. Tidak boleh. Amin. Itu julukannya telepon gendong lah, enggak enak, saudara. Telepon gendong, terus apa lagi? Lambe turah, apa lagi? Tombak cucuan, apalagi lamis bibir, apalagi tukang nyinyir. Banyak, saudara, gak nyaman. Tapi jadilah kita sebagai orang-orang yang bijaksana, satu dengan yang lain, saling menguatkan. Sehingga kehilat kita akan menjadi kehilat yang kuat. Dan semakin hari akan semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan untuk beribadah bersama-sama kita, memuliakan dan meninggikan Bapa Yahweh. Haleluya. Sekarang yang ketiga, pemurnian dan pembaharuan. Perayaan Hanukkah juga mengingatkan kita akan pentingnya memurnikan dan memperbaharui hidup kita. Sebagaimana bangsa Yahudi memurnikan bait suci sesuai aturan Tuhan. Secara hukum spiritual, firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci yang harus disucikan, yang harus dijalani dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Jadi ayo kita belajar untuk menyucikan. Jangan kita mencemarkan tubuh kita dengan hal-hal yang tidak baik. Saya berharap di sini minimal sudah bebas dari rokok semuanya. Oh, amin, bagus. Ya. Ada di sini yang masih ngerokok? Oh, ada. Wah, berubah. Berubah, Bapak Ibu, ya. Ya, pokoknya kita benailah kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan ketaatan firman. Oke. Kemudian yang keempat, saudara-saudara,
Arti kerohanian dari Hanukah adalah kemenangan cahaya atas kegelapan. Hanukah merupakan simbol kemenangan cahaya atas kegelapan. Mengingatkan kita bahwa iman kita dapat mengatasi kesulitan dan kejahatan. Artinya, terang mengalahkan kejahatan. Terang mengalahkan kegelapan. Sekarang pertanyaan saya, adakah dalam sendi-sendi kehidupanmu ada sisi gelap? Nyalakan terang itu, sisi gelapmu akan pergi. Saat Bapa Yahweh menciptakan alam jagat raya ini, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Perhatikan kalimat gelap gulita. Apakah Bapa Yahweh panik? Tidak, ya gelap ya tinggal ciptakan terang. Yehior, jadilah terang, dan terang itu jadi, kegelapan pergi otomatis dengan sendirinya Bapak Ibu. Kalau hari ini ekonomimu sedang ada kegelapan, nubuatkan. Katakan, jadilah terang dalam perekonomianku. Aku hidup diberkati luar biasa oleh Bapa Yahweh. Itu artinya menghidupkan, saudara. Jangan begitu lihat ekonominya meleret langsung ngamuk-ngamuk seharian. Ribut terus. Kalau belum ngamuk, belum lega rasanya, saudara. Ya saya katakan, saudara mau ngamuk model seperti apapun, akan menjadi semakin lebih jauh dari Tuhan, semakin jauh dari berkat yang mengalir. Amin. Apa saudara mau berusaha semaksimal seperti apapun, tidak akan bisa, saudara. Karena apa? Karena kita ada dalam posisi kegelapan. Berusahalah untuk menciptakan terang dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya terang itu pasti datang dalam kehidupan saudara. Ya. Kemudian saya katakan bahwa Hari Raya Cahaya ini merupakan sebuah pengharapan. Di mana ada kegelapan, di situ harus ada terang. Jangan saudara terpaku pada kegelapan sehingga saudara ketakutan, lari-lari, bingung, ya, panik. Jangan pernah itu terjadi, saudara. Begitu ada kegelapan, ciptakan dari ucapanmu. Karena ucapan dan apa yang kau pikirkan itu adalah sebuah doa yang sangat luar biasa. Jadi terang akan mengalahkan kegelapan. Kemudian kita lihat Hari Raya Hanukah adalah gambaran dari iman yang teguh. Mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki iman yang teguh, yang tidak goyah, berani menghadapi tantangan. Orang Yahudi melawan raja loh saudara, tapi perjuangan mereka tidak sia-sia. Yang kedua, pengharapan dan kesabaran. Kita harus terus berharap dan bersabar sebagaimana bangsa Yahudi yang menunggu mujizat Tuhan. Sekali lagi dengar kata-kata saya, perhatikan baik-baik. Tahun depan engkau akan mendapati mujizat-mujizat besarmu yang sangat luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Camkan baik-baik. Setiap hari berdoa, Tuhan selamatkan, lindungi umat-umatmu yang ada di Kehilat Aleptau. Para subscriber, Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ekonominya morat-marit akan pulih dengan luar biasa. Apapun semua berubah di tahun depan, saudara. Kita sudah tinggal beberapa hari lagi di tahun 2024. Yang penting sekarang saya kasih tahu, siapkan hati saudara untuk menerima mujizat-mujizat besar itu. Siapkan dari sekarang. Karena begitu masuk di tahun depan, saudara siap untuk menerima kedahsyatannya Bapa Yahweh dalam hidupmu. Haleluya.
Kemudian yang keempat yaitu menghidupkan iman. Hanukah mengingatkan kita akan pentingnya menghidupkan iman kita sehari-hari dengan melakukan perbuatan baik, menyebarkan cahaya kebenaran. Hari Raya Hanukah merupakan peringatan penting yang mengingatkan kita akan mujizat, pengorbanan, dan kemenangan iman. Marilah kita menghidupkan iman kita seperti bangsa Yehudi yang mempertahankan baik tradisi dan iman mereka dan menjadi saksi cahaya Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Dapat saudara bayangkan, coba tidak ada orang-orang Yehudi yang militan, bisa kita dengar Injil? Tidak. Hanya orang-orang yang berani nekat yang akan menerangi cahaya, menerangi kegelapan di dunia ini melalui cahaya Injil. Dan kita semua mendapatkan keselamatan melalui darah Yeshua HaMashiach. Karena keselamatan bukan dari bangsa lain. Kitab suci mengatakan keselamatan berasal dari bangsa Yehudi, saudara. Nah, lalu sekarang timbul beberapa pertanyaan yang sempat masuk kepada saya. Pertanyaannya begini, berarti Antiochus Epiphanes itu terjadi sebelum Yesua ada di dunia ini. Terus bagaimana dengan pemberontakan Yudas Makabe? Tahun berapa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa peristiwa Hanukah itu terjadi sebelum Yesua ada di dunia ini. Amin. Makanya Yesua itu mengikuti hari raya Hanukah. Siapa bilang nggak ada kaitannya? Ya Yesua saja mengikuti kok. Sekalipun ini bukan perayaan 7 hari raya yang ditetapkan. Tetapi kita harus menyadari, katanya kita ini Israel rohani. Kalau Israelnya sukacita, kita ikut sukacita enggak? Ikut. Kalau Israelnya sedih, kita ikut enggak? Ikut. Itulah yang disebut dengan Israel rohani, bukan kita acuh. Mereka merayakan Hanukah SBN. Terserah. Bukan begitu, saudara. Wong di kitab suci ya ada kok. Ya. Nah sekarang, saya akan menceritakan sebagai bagian yang terakhir, yaitu kronologi terjadinya Hanukah ini. Yang pertama adalah Antiochus IV Epiphanes memerintah kekaisaran Seleukid dari tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Ia terkenal dengan menghelenisasikan Israel dan mencemarkan bait suci di Yerusalem dengan mendirikan altar dewa Zeus. Kenapa kita perlu merayakan ini? Di samping Yesua juga merayakan, kita juga memperingati kemurnian Torah yang sudah diacak-acak. Bahkan orang yang sudah percaya Bapa Yahweh saja masih ada yang terang-terangan mengatakan Torah tidak berlaku. Di mana ayatnya? Saya cari nggak ada tuh. Ya. Terus mau pakai aturan yang mana? Yaitu urusan mereka lah. Yang penting kita terus jalani apa yang kitab suci tulis. Yang kedua, pemberontakan Makabe. Pemberontakan terhadap Antiochus IV dipimpin oleh imam Yehudi yang bernama Matatias dan diteruskan oleh putranya Yudas Makabe atau Yehuda Makabi. Tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi. Perang saudara antara kaum Yehudi yang setia pada Torah melawan kekaisaran Seleukid yang berdiri sekitar 300 tahun sebelum Yesua di dunia ini. Kekaisaran ini jatuh ke tangan Romawi tahun 63 sebelum Yesua. Ini tak toto ya, ditoto tahun-tahunnya. Tahun 194 Yudas Makabe dengan pasukannya merebut kembali Yerusalem dan menyucikan bait Elohim. Inilah yang diperingati
sebagai hari raya terang. Kemudian yang ketiga, Yudas Makabe hidup sekitar tahun 190 sampai 160 sebelum Masehi. Setelah menyucikan bait suci tahun 164, ia melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsa Yahudi melawan kekaisaran Seleukid. Yudas terbunuh dalam pertempuran tahun 160 sebelum Masehi, tetapi perjuangannya dilanjutkan oleh saudara-saudaranya. Yang keempat, Antiochus IV Epiphanes dan Yudas Makabe sekitar tahun 160 sebelum Yesua. Ketika Yesua hidup di dunia ini sekitar tahun 4 sampai 6 sebelum Masehi hingga 30 Masehi. Peristiwa pemberontakan Makabe sudah menjadi bagian penting dari sejarah dan tradisi yang turun-temurun dirayakan tiap tahun sebagai hari raya terang atau Hanukkah. Nah, disinilah kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus semakin memiliki kekuatan iman sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pada malam hari ini akan menggugah iman kami, bahwa kami akan terus berjuang untuk menyinari dunia yang gelap ini dengan kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman.